Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Khususnya kelas 8-nya di SMP Lab School UPI. Hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di bab 1 poin B ya, lanjutan ya. Kita kan kemarin sudah bahas Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi tentang kehidupan bernegara, Pancasila menjadi pedoman kehidupan bernegara kan begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas juga Pancasila punya fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Lanjut. Apa sih Pak pandangan hidup itu? Gitu ya. Mudahnya adik-adik, pandangan hidup itu serangkaian nilai luhur yang memberikan pandangan menyeluruh dalam kehidupan. Bedanya apa Pak dengan dasar negara kan gitu ya. Nah, kalau dasar negara ini lebih kepada lebih menjadi pedoman kepada kehidupan bernegara ya. Beda dengan pandangan hidup yang menyeluruh terhadap seluruh lini kehidupan. Kehidupan bernegara misalnya apa, Pak? Misal ya, seperti misalkan pembuatan peraturan. Nah, itu ada tuh peran Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Kemudian apalagi misal hmm, menjadi warga negara yang baik gitu ya, taat hukum dan sebagainya. Kemudian berekonomi, begitu ekonomi dalam tanda kutip, misalkan bayar pajak kan gitu ya. Nah, itu kehidupan bernegara. Lebih ya lebih kepada apa ya? Lebih kepada masalah-masalah urusan di mana kita berinteraksi juga dengan orang lain gitu ya dalam konteks kenegaraan. Tetapi kalau pandangan hidup gitu ya, ini lebih menyeluruh adik-adik gitu ya. Jadi ternyata Pancasila nggak cuma jadi dasar negara, menjadi apa ya katakanlah negara yang apa, seperti apa gitu ya, menggambarkan negara Indonesia itu negara yang seperti apa, bukan cuma itu, tetapi juga menggambarkan kita ini akan menjadi manusia yang seperti apa gitu. Nah, jadi Pancasila itu luar biasa ya. Bahkan merasuk ya, menyerap, bukan menyerap, diserap sampai ke berbagai lini kehidupan ya, dan harus demikian gitu ya. Nah, makanya Pancasila itu berfungsi menjadi pandangan hidup. Fungsinya gitu ya, sebagai kerangka acuan yang baik adik-adik untuk mengatur kehidupan individu serta berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar ya. Coba adik-adik bayangkan kalau punya teman yang religius nih ya, sesuai sila pertama, kemudian orang juga manusiawi, baik sekali ya, beradab gitu ya, berkemanusiaan sesuai sila kedua. Kemudian orang ini juga dia tuh cinta perdamaian ya, sesuai dengan sila ketiga ya, persatuan ya. Terus orang ini juga menghargai pendapat adik-adik, mendengarkan kalau kesah adik-adik gitu ya, kalau punya teman gitu ya. Terus teman adik-adik juga orangnya baik ya, baiknya suka membagi gitu ya. Misalkan lagi adik-adik lagi kesusahan, misalkan lupa bawa uang jajan nih, sok dipinjemin dulu. Nah itu teman adik-adik itu sangat Pancasilais sekali. Dan coba bayangkan, mau nggak adik-adik punya teman yang demikian gitu ya? Atau punya apa namanya punya ya lingkungan hidup yang demikian gitu ya, orang-orangnya gitu. Pasti mau ya. Coba Pancasila itu sebuah gambaran yang sangat ideal sekali sebenarnya bagi kehidupan gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut aja nih langsung ke pengamalannya ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nih, Bapak kasih contoh pertama di lingkungan keluarga dulu deh. Seperti menghargai anggota keluarga yang lebih muda dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, gitu ya. Ya kan? Misalkan ada adik-adik lebih senang di keluarga yang dingin gitu ya. Hidup di keluarga yang dingin, tidak saling peduli satu sama lain, atau keluarga yang harmonis, penuh senyuman ya. Terkadang ada bentakan juga ya untuk katakanlah menegur ya, nggak apa-apa. Kemudian juga punya orang tua dan punya kakak yang pengertian ya, tapi juga tidak tidak mendiamkan gitu ya, peduli gitu ya, nggak bodoh amat gitu ya, harmonis ya. Wah, indah sekali ya. Nah, itu menciptakan keluarga yang harmonis gitu ya, punya moralitas ya, tahu baik dan buruk jelas gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pengamalan sebenarnya Pancasila di lingkungan keluarga. Lanjut, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Misalkan ya tuh, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan ya dan atau kesusahan. Sesuai dengan sila kelima dan sila kedua misalnya atau sila pertama bahkan. Ya, misalkan teman adik-adik misalkan lagi ngebawa uang jajan gitu ya. Nah, tetapi karena adik-adik misalkan percaya ya bahwa
adik-adik ini harus menjadi orang yang Pancasilais ya dalam tanda kutip ya. Adik-adik harus berkeadilan ya, berkemanusiaan gitu ya. Maka adik-adik pinjemin uang adik-adik dulu ya. Kadang hal-hal kecil demikian itu menciptakan dunia ini menjadi lebih baik loh gitu ya. Tetapi Pak, bagaimana jika teman kita kesusahan tapi sedang mencontek tapi ingin mencontek Pak karena kesusahannya saat ujian UAS misalkan atau ujian tengah semester. Wah, itu jangan ya karena itu melanggar peraturan. Lanjut. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat nih ya. Mungkin adik-adik agak asing ya karena adik-adik kan masih merasa ya hidup di rumah, kemudian sekolah, rumah, sekolah gitu ya. Keluarga kan gitu ya. Keluarga besar paling ya. Paling ke mall juga kan ya bukan sebagai adik-adik tapi sebagai keluarga kan pasti ditemani oleh orang tua dan sebagainya ya. Atau mungkin teman ya. Jadi ya paling berkutat di antara dua lingkungan itu ya. Sekolah dan rumah intinya gitu. Tetapi semakin dewasa adik-adik akan nanti dihadapkan gitu ya kepada dunia yang sebenarnya. Yakni lingkungan masyarakat. Yang wah sangat pelik adik-adik. Sangat pelik atau pelik? Rumit. Kompleks. Moralitas begitu abu-abu. Segala ketidakpastian. Segala macam jenis sifat karakter orang ya, bentuk dan sebagainya akan adik-adik temui di masyarakat gitu ya. Maka Pancasila ini ya dengan nilai-nilai idealnya yang sangat baik sekali ya dari sila 1 sampai sila kelima sangat bagus kalau diamalkan di masyarakat. Nggak ada yang salahnya jadi orang soleh kemudian jadi orang yang manusiawi juga gitu ya. Kalau beda agama nggak langsung benci gitu ya. Kemudian jadi orang yang bersatu ya, cinta perdamaian, orang demokratis dan orang yang adil. Coba bayangkan masyarakat yang demikian. Luar biasa ya. Gitu ya. Indah sekali gitu ya. Ini Bapak bacakan lagi ya. Misalkan mengambil keputusan dengan prinsip musyawarah ya kalau lagi ada rapat di masyarakat ya Bapak adik-adik pasti pernah deh untuk mencapai apa misalkan untuk mencapai serta menghormati pendapat atau keputusan bersama dan sebagainya gitu ya. Itu memang inilah kehidupan ya gitu. Jadi Pancasila ini Bapak tekankan baik banget bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa. Itu fungsinya salah satunya. Baik, sekian terima kasih. Kita akan lanjut nanti di bab 1.C adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.